Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita tentang kaidah-kaidah dalam fikih dari kitab Qawaid Muhimmah wa Fawaid Jammah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa kaidah, ya, di antaranya kaidah yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada tujuannya, niatnya. Sebagaimana di dalam hadis, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Dan telah kita jelaskan bahwa niat itu terbagi menjadi dua. Ada niyatul amal, ada niyatul ma'mul. Niyatul amal yaitu niat ketika orang itu beribadah, yang fungsinya ada dua. Pertama, membedakan antara adat dengan ibadah. Ya, orang tidak makan misalkan dari subuh sampai maghrib, bisa jadi niatnya adalah ibadah, yaitu puasa. Bisa jadi ya tidak ada niat untuk ibadah, cuma kebiasaan saja, diet misalkan, nggak ada niat untuk ibadah, nggak ada niat untuk puasa. Ada orang wudu, mungkin niatnya untuk ibadah wudu. Ada yang mungkin kebiasaan saja, cuci muka saja. Yang satu bernilai ibadah, berpahala, yang satu tidak. Yang membedakan adalah niat. Juga telah kita bahas tentang kaidah yang kedua, ya, yaitu kaidah tentang darurat. Ya, darurat membolehkan sesuatu yang haram. Ya. Contoh misalkan ada orang yang darurat makan bangkai, maka ini diperbolehkan untuk menyelamatkan nyawa. Famaniturra ghaira baghin wala adin fala itsma alaih. Barang siapa yang terdesak, ya, darurat, tidak melampaui batas dan sebenarnya dia tidak ada keinginan, maka tidak ada dosa baginya. Ya, diperbolehkan. Tapi darurat itu ada syarat-syaratnya dan itu sudah kita bahas juga. Ya, di antara syaratnya adalah apa yang disebutkan oleh penulis, bahwa darurat itu sesuai dengan kebutuhannya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Darurat itu adalah sesuai dengan kebutuhannya, tidak boleh sampai melampaui batas. Ya, misalkan kalau dia darurat untuk makan bangkai, tidak boleh dia memakannya sampai kenyang. Ya, hanya secukupnya saja. Yang penting dia enggak mati. Baik, sekarang kita masuk pada kaidah yang ke-5. Al-qaidatu al-khamisatu. Kaidah yang ke-5. Dar'ul mafasidi aula min jalbil masalih. Membendung kerusakan lebih utama daripada mewujudkan kemaslahatan.
Wa in tazaham maslahatani quddima arjahuha. Apabila berbenturan antara dua kemaslahatan, maka didahulukan maslahat yang lebih besar. Wa qad ya'ridu lil mafdhuli ma yasiru afdhala min ghairihi. Dan terkadang perkara yang kurang utama bisa menjadi lebih utama dibandingkan yang lainnya. Wa in tazaham mafsadatani fu'ila ahwanuha. Dan bila berbenturan dua mafsadat, maka dipilih yang lebih ringan mafsadatnya. Baik, ini kaidah yang sangat penting yang berkaitan dengan masalah maslahat dan mafsadat. Ya, ini kaidah yang sangat penting berkaitan dengan apa? Maslahat dan mafsadat. Maslahat itu kebaikan, mafsadat itu adalah apa? Keburukan. Ya. Perlu diketahui bahwasanya agama Islam adalah agama yang dibangun untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan bagi seorang hamba, dan untuk membendung kerusakan bagi seorang hamba. Ini yang harus kita garis bawahi. Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'i lil qaba'ih. Agama itu adalah dibangun di atas kemaslahatan dan membendung kerusakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, ya, bagi alam semesta, kasih sayang bagi alam semesta. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk adil dan berbuat kebaikan, ya, lebih-lebih kepada kerabat, dan melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti Allah memerintahkan yang maslahat dan melarang dari mafsadat. Ya, memerintahkan keadilan, memerintahkan berbuat baik karena itu adalah kemaslahatan, dan melarang kita dari perbuatan-perbuatan yang mungkar karena itu adalah mafsadat bagi seorang hamba. Oleh karenanya, yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwa semua syariat Islam itu pasti membawa kemaslahatan bagi seorang hamba. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita suatu perintah kecuali dalam perintah tersebut terkandung apa? Maslahat, kebaikan bagi hamba. Ketika Allah nyuruh kita sholat, di dalam sholat terdapat apa? Maslahat bagi hamba. Ketika Allah nyuruh kita puasa, ya, di dalam puasa itu terdapat apa? Maslahat bagi hamba. Demikian juga syariat-syariat yang lainnya. Maka jangan pernah kita merasa terbebani, ya, dengan sholat, dengan puasa. Justru ini adalah untuk kebaikan kita. Ini begitu juga ketika Allah mengharamkan kita, melarang kita dari larangan-larangan. Fahamilah bahwa Allah melarang itu demi kebaikan kita. Karena di dalam larangan-larangan tersebut terdapat kerusakan bagi hamba. Ketika Allah melarang kita minum khamr, karena di dalam khamr terdapat apa? Kerusakan yang bisa merusak hamba itu sendiri. Ya, yang
Demikian juga misalkan melarang kita dari judi, melarang kita dari riba dan sebagainya, itu karena Allah sayang sama hamba. Ini yang harus kita garis bawahi, ya, bahwa semua syariat Islam itu adalah untuk kebaikan bagi hamba. Poin yang kedua yang harus kita pahami juga, bahwa ya, patokan maslahat dan mafsadat, patokannya adalah syariat. Jadi patokan ini maslahat, ini tidak maslahat, itu patokannya adalah syariat. Ini penting karena kadang-kadang untuk menilai ini maslahat, ini mafsadat, ya, pakai hawa nafsu, pakai akal. Maka yang harus kita pahami, patokan, pedoman kita untuk menghukumi ini adalah maslahat dan ini adalah tidak, kembalikan kepada apa? Syariat. Jadi bukan hawa nafsu, bukan perasaan. Karena kalau dikembalikan kepada hawa nafsu, bisa jadi apa? Bisa jadi beda-beda. Ya, bisa jadi beda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Tapi kalau kita kembalikan kepada syariat, maka ini ya akan memberi kesatuan dalam hukum. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita, ya, saat terjadi perbedaan, perselisihan, kita dianjurkan untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu masalah, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, bukan kepada hawa nafsu. Ya. Karena nanti kadang setiap orang, ini misalkan bid'ah misalkan, sebagian orang mengatakan apa? Wah, ini baik, ini maslahat. Ya. Maka patokan kita maslahat dan tidak, patokannya adalah syariat, bukan hawa nafsu. Itu yang harus kita pahami juga. Poin yang ketiga, bahwa maslahat itu, ma'asyiral muslimin, terbagi menjadi tiga. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada maslahat yang mu'tabarah, yang dianggap oleh syariat, seperti sholat, puasa, zakat. Memang itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti mendatangkan kemaslahatan bagi hamba. Yang kedua, maslahat yang mulghah, maslahat yang ditiadakan, yakni syariat tidak menganggap itu adalah maslahat. Contoh kebid'ahan-kebid'ahan, orang menganggapnya itu maslahat, tapi syariat tidak menganggap itu adalah maslahat. Patokannya siapa yang dipakai? Syariat. Ya. Yang ketiga, maslahat mursalah, maslahat yang disebut oleh para ulama dengan maslahat yang lepas. Ya, maksudnya tidak ada perintahnya, tapi juga tidak ada larangannya. Ya, yang kemudian misalkan pemerintah menganjurkannya, misalkan seperti rambu-rambu lalu lintas, nggak ada dalil yang memerintahkannya, tapi juga nggak ada dalil yang melarangnya. Itu mungkar juga enggak, anjuran juga enggak. Maka seperti ini dikembalikan nanti, ini yang disebut oleh para ulama dengan maslahat mursalah, pertimbangan maslahat mursalah. Kalau memang itu membawa kebaikan yang banyak, maka diperbolehkan. Ya, maka diperbolehkan. Seperti misalkan tadi peraturan lalu lintas membawa kebaikan supaya nggak tabrakan, ya kan? Itu dibuat untuk menyelamatkan nyawa, berarti menjaga nyawa, maka boleh. Atau pencatatan
akad pernikahan. Ya, zaman Nabi dulu nggak ada. Tapi juga itu bukan maksiat. Ya, bukan sesuatu yang maksiat juga. Maka kalau memang itu membawa kepada kebaikan, diperbolehkan. Ya. Tapi kalau nanti ternyata banyak kerusakannya, maka tidak boleh. Contoh yang paling mudah adalah pasang polisi tidur. Pasang polisi tidur. Itu kadang di suatu tempat membawa kemaslahatan, tapi kadang di suatu tempat membawa keburukan. Maka di situ dipertimbangkan. Kalau memang maslahatnya banyak, dalam artian apa? Rame anak-anak misalkan, ya, sering orang ngebut di situ, ya, akhirnya dikasih supaya orang tidak ngebut, hati-hati, pelan-pelan, ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan sepi, justru yang paling banyak adalah dikasih itu memadorotkan, karena banyak orang pengendara akhirnya kecelakaan malahan, ya, ngebut tahu-tahu apa, ada polisi tidur kepleset misalnya, ya, banyak madorotnya, berarti tidak perlu. Nah, hal-hal seperti ini dikembalikan kepada apa tadi? Ya, maslahat dan mafsadat. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kaidah ini memberikan kepada kita pandangan bahwasanya maslahat itu bertingkat-tingkat. Maslahat itu bertingkat-tingkat. Dan ini sesuai dengan kaidah di dalam syariat bahwasanya syariat itu bertingkat-tingkat tingkatannya. Iman menurut Nabi SAW, cabang iman itu bertingkat-tingkat. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 cabang lebih. A'laha qaulu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah adalah imatatul adha anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Berarti ada yang paling tinggi dan ada yang paling rendah. Berarti bertingkat-tingkat apa tidak? Bertingkat-tingkat. Di cabang iman itu bertingkat-tingkat. Demikian juga kemaslahatan bertingkat-tingkat. Ya, kemaslahatan itu bertingkat-tingkat. Banyak para ulama membagi kemaslahatan itu, ada yang namanya dzaruriyah. Ya, kalau bahasa kita dulu misalkan kebutuhan primer. Ya, kebutuhan-kebutuhan pokok. Kemaslahatan-kemaslahatan yang mendesak, yaitu kemaslahatan untuk menjaga 5 hal. Ini perlu diperhatikan. Islam itu sangat menjaga 5 hal. Ya, Islam sangat menjaga 5 hal. Yang pertama, menjaga agama. Menjaga agama. Makanya Islam sangat menekankan kita untuk menjaga iman, ya, tauhid, ya, semangat ibadah, menjauhi maksiat. Itu karena Islam menjaga apa? Agama. Ya. Yang kedua, Islam menjaga nyawa. Kemaslahatan untuk menjaga nyawa. Makanya dilarang untuk apa? Membunuh. Ya, dilarang untuk membunuh dan menegakkan hukum qisas bagi para pembunuh. Ini untuk menjaga apa? Nyawa. Yang ketiga, menjaga harta. Makanya melarang mencuri, merampok, riba. Nah, untuk menjaga harta.
melarang kita menipu, ya, menyuruh kita untuk bekerja, itu untuk menjaga harta. Yang keempat, menjaga akal. Menjaga akal. Makanya Islam melarang kita untuk minum khamr, karena khamr itu bisa merusak akal. Sedangkan Islam menjaga akal. Ya, menyuruh kita untuk belajar. Nah, belajar itu menjaga akal. Ya. Mengasah otak kita, olahraga otak. Ya. Olahraga itu bukan cuma olahraga badan saja. Kata Syekhul Islam, olahraga itu 3. Olahraga otak, yaitu dengan belajar, ya, olahraga fisik, ya, dengan kita berolahraga fisik. Ada olahraga hati, yaitu olahraga, ya, dengan tazkiyatun nufus, dengan akhlak yang baik. Yang kelima, menjaga nasab. Menjaga nasab. Makanya Islam menyuruh untuk menikah, melarang berzina, itu untuk menjaga apa? Nasab. Jadi ini kemaslahatan yang paling besar, yaitu maslahat yang disebut oleh para ulama maslahat darurah, maslahat yang primer, yaitu yang kemaslahatan untuk menjaga apa? 5 hal. Apa saja tadi? Agama, nyawa, harta, akal, kemudian nasab. Ini yang paling penting, ya. Kemudian ada tingkatan yang kedua, ya, dan yang ketiga. Tapi ini yang paling pokok. Ya, ada yang namanya nanti hajiyat, kebutuhan. Ya. Ada yang namanya tahsiniyat. Ya, kalau kita dulu primer, sekunder, tersier. Nah, begitu juga di dalam agama. Itu ada yang namanya tadi kebutuhan pokok, ya, menjaga 5 hal tadi. Ada yang sifatnya hajiyat, kebutuhan, ya, kebutuhan. Jadi yang tingkatannya nggak sepenting yang nomor pertama tadi. Intinya adalah bahwasanya kemaslahatan itu bertingkat-tingkat. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya maslahat itu bertingkat-tingkat, penulis di sini ingin memberikan kaidah kepada kita. Kalau berbenturan antara 2 kemaslahatan, pilihlah maslahat yang lebih besar. Ya, maslahat-maslahat yang bertingkat-tingkat itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, nggak berbenturan, kita bisa melakukan dua-duanya. Maka, ya, lakukan dua-duanya. Misalkan sholat qobliyah subuh sama sholat subuh, sebenarnya perlu dibenturkan apa tidak? Nggak perlu. Laksanakan dua-duanya. Sholat qobliyah dulu, baru setelah itu sholat subuh, beres. Ya, dalam kondisi ini tidak berbenturan, maka kita melakukan dua-duanya. Kita melakukan dua-duanya. Menuntut ilmu, ya, bagus. Berbakti kepada orang tua, bagus. Dua-duanya bisa terlaksana, maka apa? Dua-duanya laksanakan. Ya. Ngaji ilmu agama, ibadah. Kemudian berbuat baik kepada suami, anak, juga ibadah. Dan bisa dilaksanakan dua-duanya, nggak perlu benturan. Ya udah, laksanakan apa? Dua-duanya. Ya, nah, orang kan tergantung dia bisa ngatur apa tidak. Kalau dia bisa ngatur, sebenarnya nggak ada benturan. Syariat Islam itu pada dasarnya. Taib. Kondisi yang kedua adalah kondisi nggak bisa untuk digabung, benturan.
harus memilih salah satu. Ada orang misalkan masuk masjid, dia belum sholat qobliyah subuh, tapi wis qomat, ya, baru datang, udah qomat. Di sini antara dua pilihan, ini nggak bisa digabung. Kalau dia sholat sunnah ketinggalan nanti sholat wajib. Kalau dia sholat wajib nanti ketinggalan sholat sunnah. Nah, mana yang harus didahulukan di sini? Wajib. Ini makna kaidah. Jika berbenturan antara dua maslahat, pilihlah maslahat yang lebih besar. Itu kalau memang nggak bisa dilakukan dua-duanya, ya. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, ya udah lakukan dua-duanya. Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah." Apabila diqomati salat, maka tidak ada salat kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib. Baik. Apabila berbenturan antara wajib dengan wajib, kalau sunnah dengan wajib jelas, mana yang didahulukan? Wajib. Baik. Kalau wajib dengan wajib berbenturan, mana yang didahulukan? Ya. Wajib dengan wajib, yang didahulukan yang lebih wajib. Misalkan kalau wajib itu kan juga bertingkat-tingkat. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Kalau berbenturan antara fardu ain dengan fardu kifayah, maka yang didahulukan fardu ain, ya, daripada fardu kifayah. Ya. Contoh seperti misalkan sholat, ya, misalkan taat kepada orang tua, itu adalah wajib, ya. Menuntut ilmu itu juga wajib. Menuntut ilmu wajib, taat sama orang tua wajib. Kalau bisa dilakukan dua-duanya, lakukan dua-duanya. Tapi kalau nggak bisa, harus memilih salah satunya. Harus memilih salah satunya. Yang didahulukan? Yang mana? Yang didahulukan berbakti kepada orang tua. Ya, karena menuntut ilmu bisa nanti di sela-sela itu, apalagi zaman sekarang, ya. Zaman-zaman sekarang mudah, ya, kita bisa tetap menuntut ilmu walaupun online misalkan. Baik. Sunnah dengan sunnah, mana yang lebih utama? Yang lebih sunnah. Nah, ya, karena sunnah juga bertingkat-tingkat. Ada yang sunnah muakkad namanya, ya kan? Ada yang sunnah mutlak. Misalkan, ya, puasa sunnah mutlak sama puasa, ya, Arafah atau puasa Asyura, mana yang lebih utama? Asyura atau Arafah? Karena kalau mutlak, ya, ya, puasa yang Asyura atau Arafah, ya, pahalanya lebih besar daripada puasa mutlak. Taib. Ini, ya, kaidah secara umum. Tapi kata beliau, qad ya'ridu lil mafdhul ma yasiru afdal min ghairihi. Bisa jadi sesuatu yang kurang utama menjadi lebih utama daripada yang lebih utama. Ya. Contoh. Ya, contoh.
berzikir atau berdoa sama baca Al-Quran? Mana yang lebih utama? Hukum asalnya baca Al-Quran lebih utama, karena membaca Al-Quran itu setiap satu huruf dilipat gandakan, ya kan? Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tapi mana yang lebih utama saat mendengar adzan? Baca Quran, menjawab adzan. Loh, kok bisa? Ya. Nah, karena ini yang namanya karena suatu alasan. Tadi hukum asalnya mana yang lebih utama? Baca Quran lebih utama daripada berzikir, berdoa. Tapi kenapa ketika mendengar adzan, menjawab adzan lebih utama? Karena waktunya terbatas. Waktunya terbatas. Kalau kita nggak jawab, waktunya habis, hilang. Sedangkan baca Al-Quran waktunya luas. Nanti setelah adzan selesai masih bisa. Ya, baik. Jelas ini? Nah, baik. Mana yang lebih utama hukum asalnya? Hukum asalnya sedekah secara sembunyi-sembunyi, sama sedekah dengan terang-terangan. Sembunyi-sembunyi lebih utama. Hukum asalnya begitu. Tapi bisa jadi yang terang-terangan lebih utama daripada yang tersembunyi suatu saat. Bisa jadi. Contoh, kalau misalkan kalau dia terang-terangan bisa memotivasi bagi yang lainnya. Misalkan dia adalah seorang tokoh, ya, seorang yang disegani. Kalau dia misalkan bersedekah, nanti yang lainnya juga akan ngikut. Boleh terang-terangan? Boleh, bahkan lebih utama. Makanya Rasulullah SAW dulu pernah ketika ada orang datang, kemudian dia sangat membutuhkan, Rasulullah SAW menampakkan sedekahnya supaya diikuti oleh para sahabat. Walaupun hukum asalnya tadi sedekah yang sembunyi-sembunyi lebih utama, tapi kadang-kadang yang terang-terangan lebih utama karena suatu sebab, karena suatu alasan. Ya. Contoh yang lain, puasa sunnah sama taklim. Ya, taklim. Mana yang lebih utama? Ya. Baik. Ini harus kita ketahui satu kaidah juga. Maslahat yang manfaatnya umum untuk orang banyak lebih baik daripada yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Manfaatnya untuk diri sendiri. Kalau orang itu taklim, ngajarkan misalnya, manfaatnya untuk orang lain, orang banyak. Tapi kalau dia itu sholat sunnah, puasa sunnah, i'tikaf, itu manfaatnya untuk diri sendiri. Manfaat yang untuk orang lain itu lebih utama daripada untuk diri sendiri. Baik. Kemudian juga beliau menjelaskan kalau berbenturan antara dua mafsadat. Kalau tadi kan maslahat ya. Kalau sekarang apabila berbenturan antara dua mafsadat, maka yang didahulukan adalah yang paling kecil. Kalau berbenturan antara dua mafsadat, kerusakan, yang dipilih adalah yang paling kecil. Ya. Jadi mafsadat itu juga bertingkat-tingkat. Contoh,
ada yang haram dan ada yang makruh. Kalau berbenturan, kita milih yang mana? Milih yang makruh. Contoh misalkan kalau yang haram adalah makan ya apa namanya? Apa? Makan babi, bangkai, haram. Kalau makruh ya, contohnya bawang putih, bawang merah yang masih mentah. Itu dimakruhkan oleh para ulama karena nanti baunya itu apa? Bisa ganggu yang lain, terutama kalau kita mau ketemu orang atau mau ibadah, itu nanti mengganggu. Baik. Kalau orang misalkan berbenturan antara makan yang haram dengan makan yang makruh, mendingan yang makruh. Mendingan yang makruh. Itu jelas. Kalau berbenturan makruh dengan haram, pilih yang makruh karena makruh lebih ringan. Baik, kalau haram dengan haram, yang dipilih kono dipilih. Ya, kalau berbenturan harus memilih salah satunya, maka yang dipilih yang dipilih adalah apa? Yang paling ringan. Contoh, ada orang darurat, ya, kelaparan, harus makan bangkai. Bangkainya pilihannya dua, bangkai anjing sama bangkai ayam. Nah, dua-duanya haram apa enggak? Haram. Bangkai anjing haram, bangkai ayam juga haram. Mana yang dipilih? Hah? Ayam. Bangkai ayam. Kenapa? Nah, karena lebih ringan. Karena lebih ringan. Kenapa? Karena kalau bangkai anjing itu haramnya double berarti. Satu bangkai, yang dua karena dia anjing. Dia hidup nggak bangkai saja sudah haram, apalagi sebagai bangkai. Berbeda dengan ayam. Kalau ayam, ya, dia seandainya misalkan disembelih, halal apa tidak? Halal. Ya, berbeda dengan anjing. Sampean walaupun sembelih bismillah sampai 1000 sekalipun, 1000 kali, tetap saja apa? Nggak boleh. Baik. Ada orang terdesak, ya, keselak, arep mati, cari minuman, nggak ada, kecuali dua, pilihannya dua. Ini cuma pilihan loh ya, mudah-mudahan kita nggak dalam kondisi seperti itu. Satu, khomer, pilihannya khomer. Yang kedua, racun. Ayo. Nah, milih yang di. Mudah-mudahan enggak ya. Coba ini pilihan. Ya, khomer atau racun? Khomer, lebih ringan. Karena kalau milih racun mati. Kalau khomer ngeliyang dhisik. Ya. Baik. Khomer sama air kencing. Nah, kalau khomer enak ini. Baik. Jadi ya, para ulama mengatakan apa? Khomer yang dipilih. Karena kalau kencing tadi najis dengan kesepakatan para ulama.
Kalau khamr masih ada perselisihan. Ya, masih ada. Sebagian para ulama mengatakan najis, sebagian para ulama mengatakan apa? Tidak. Intinya adalah kalau berbenturan antara dua mafsadah, pilihlah yang lebih apa? Ringan. Kemudian beliau mengatakan juga tadi di awal, darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya. Membendung kerusakan lebih utama daripada mewujudkan kemaslahatan. Ini juga kaidah berikutnya tentang maslahat juga. Kalau berbenturan antara mendatangkan kemaslahatan sama membendung kerusakan, maka yang diutamakan adalah membendung kerusakan. Contoh misalkan ada wanita iktikaf di bulan Ramadan. Boleh apa tidak? Boleh wanita iktikaf. Tapi kalau dia misalkan iktikaf malah menimbulkan madarat, musolanya nggak aman misalkan, ya nanti malah didatangi apa laki-laki yang nakal misalkan, nggak ada yang jaga, atau dia malah apa meninggalkan kewajibannya terhadap suami, anak, ya, terlantar, bojone terlantar kono sing masakno malahan. Ya, taib. Mana di sini yang lebih utama? Meninggalkan iktikaf. Ya, betul itu maslahat, tapi membendung kerusakan lebih apa? Utama. Hal ini berdasarkan hadis tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bersama orang Arab Badui yang kencing di masjid. Jadi dulu pernah ada orang Arab Badui yang kencing di masjid. Kemudian ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur sama Nabi. Ya. Para sahabat awalnya apa? Awalnya para sahabat mengatakan apa? Wah, udah siap-siap untuk memarahin. Tapi Nabi mengatakan apa? Sabar. Ya, tunggu dulu sampai apa? Selesai. Setelah selesai, baru Nabi menyuruh mereka untuk menyiram. Nah, kenapa Nabi nggak langsung mengingkari saat itu? Kok nunggu dulu sampai selesai baru kemudian dinasihati? Ya. Karena kalau menasihati saat itu juga madorotnya lebih besar. Nabi ingin membendung kerusakan. Betul, menasihati bagus, mengingkari kemungkaran bagus. Tapi kenapa Nabi nggak melakukannya langsung? Karena Nabi membendung kerusakan yang lebih besar. Apa kerusakannya? Satu, ya, orang tengah kencing kemudian disuruh macet, ya itu bahaya juga, menyakitkan kan? Tuh, pertama. Yang kedua, khawatirnya nanti kalau ditegur saat itu juga nanti malah nyiprat kemana-mana, ya. Jadi ada madharat yang lebih besar yang ingin dibendung oleh Nabi SAW. Makanya beliau ini sesuai dengan kaidah darul mafasid aula min jalbil masalih. Membendung kerusakan itu lebih utama daripada ya mendapatkan kebaikan. Ya, mendapatkan kebaikan. Pengajian bagus, tapi kalau misalkan nanti kita mengadakan kajian ya atau ngundang salah satu ustadz misalkan, wah nanti malah tawuran, terjadi pertempuran, ya udah, ya mendingan dibatalin apa dulu. Membendung kerusakan lebih utama daripada mendapatkan apa kemaslahatan. Baik. Al-qaidatu as-sadisatu, kaidah yang ke-6. An-niyatu wal islamu wal aqlu wat tamyizu syartun li sihhati jami'il a'mal. Niat, Islam, berakal dan
tamyiz, bisa membedakan, itu adalah syarat sahnya semua amalan. Illa tamyiz fil haji wal umrah, kecuali tamyiz dalam haji dan umrah. Wariddatu tubtilu sairal a'mal, sedangkan kemurtatan itu membatalkan semua amal. Jadi ini tentang syarat sahnya ibadah. Jadi semua ibadah itu disyaratkan, satu, harus niat. Sebagaimana dalam hadis, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan tergantung kepada niat. Jadi kalau nggak ada niat, sah apa tidak ibadahnya? Tidak. Wudu tanpa niat nggak sah. Sholat tanpa niat nggak sah. Puasa tanpa niat tidak sah. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan harus dengan niat. Yang kedua, Islam. Ya, harus Islam. Kalau ada orang yang melakukan ibadah dan dia bukan muslim, maka tidak diterima. Ada orang misalkan non muslim bersedekah misalkan, diterima apa tidak sedekahnya? Tidak, sampai dia masuk Islam. Atau sholat atau haji. Ya, kemarin pas taraweh, pas Ramadan kemarin saya lihat ada berita, ada non muslim ikut sholat taraweh. Ya, ikut sholat taraweh. Ada yang ikut puasa juga. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat sahnya ibadah itu adalah apa? Islam. Ya, tidak diterima sampai dia masuk Islam terlebih dahulu. Bukan berarti mereka tidak disiksa. Tetap mereka akan disiksa kalau mereka tidak tidak Islam. Jangan bilang, oh enak berarti jadi non muslim, gak wajib sholat. Ya, bukan. Mereka kalau nggak melaksanakan juga tetap disiksa. Sebagaimana dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musalli. Apa yang menyebabkan kalian di neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak sholat. Kemudian wal aklu, berakal. Kalau orang gila, ya tidak sah. Karena dia rufi al-qalamu an salasa, diangkat pena itu dari 3. Dari orang gila sampai sadar, dari anak kecil sampai balik, dari orang tidur sampai bangun. Ya. Kemudian wat tamyiz, tamyiz itu artinya sudah bisa membedakan, faham. Ya, itu berbeda dengan balik ya. Tamyiz itu berbeda dengan balik. Ya, misalkan umur 7 tahun, rata-rata umur 7 tahun itu sudah mumayyiz. Dia sudah bisa faham. Sudah diajak bicara itu nyambung. Itu namanya apa? Tamyiz. Walaupun dia belum balik. Misalkan anak umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Kita dianjurkan untuk melatih anak kita, mendidik anak kita untuk sholat. Berarti kalau ada anak umur 7 tahun sholat, sah apa tidak? Sah. Kalau ada anak umur 7 tahun ya puasa Ramadan, sah apa tidak? Sah. Wajib apa tidak? Tidak. Jadi harus dibedakan. Sah sama wajib itu beda. Kalau sah itu karena dia sudah mumayyiz. Kalau wajib itu karena dia sudah balik. Karena dia sudah balik. Kalau dia belum balik, belum wajib. Balik ada tanda-tandanya sendiri, yaitu dengan mimpi basah, ya. Yang kedua, kalau sudah tumbuh rambut di kemaluannya. Kemudian kalau usia 15 tahun, kalau wanita sudah pernah haid. Nah, itu tanda-tanda tanda-tanda apa? Balik. Ya, taib. Jadi semua ibadah baru dikatakan sah
kalau memenuhi 4 syarat ini: niat, Islam, berakal, dan tamyiz. Ya, tamyiz. Taib. Kecuali dalam haji dan umrah, maka tidak disyaratkan tamyiz. Itu pengecualian. Jadi kalau haji dan umrah, Pak, walaupun dia di bawah umur 7 tahun, itu sudah sah. Bahkan bayi sekalipun, khusus untuk haji dan umrah, itu apa? Sah. Sampai bawa bayi, misalkan haji dan umrah, sah apa tidak? Sah. Itu pengkhususan. Selain daripada itu enggak sah. Ya, kenapa? Karena ada hadis yang mengecualikan. Dulu pernah ada seorang wanita membawa bayinya, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ali hada hajjun? Apakah sah haji anak kecil ini?" Kata Nabi SAW, "Na'am walaki ajar." Iya, dan kamu juga mendapatkan apa? Pahala. Selain daripada itu, maka tidak sah. Misalkan ada anak umur 2 tahun sholat, sah apa tidak? Nggak sah. Karena kenapa nggak sah? Kalau belum mumayyiz itu, karena dia belum ada niat. Kayaknya sering anak kecil takbiratul ihram, habis itu kabur, ya kan? Habis itu kabur, karena dia belum ada niat, ya. Padahal syarat sahnya itu adalah apa? Niat. Jadi semua amal ibadah disyaratkan apa? 4 hal: niat, Islam, akal, dan tamyiz. Kecuali kalau haji dan umrah tidak disyaratkan harus mumayyiz. Belum mumayyiz pun sudah sah. Wariddatu tubtilu sa'iral a'mal. Dan murtad itu membatalkan semua amal. Sebagaimana Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatanmu. Surat Az-Zumar ayat 65. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 217, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum." Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati ya kafir, dalam keadaan kafir, maka batal amal perbuatannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi orang-orang yang murtad ini batal Pak amal semua. Kalau ada orang, misalkan orang Islam yang dulunya sholat, puasa, zakat, sedekah, bahkan pernah haji, setelah itu kemudian apa? Murtad, ludes semua amal perbuatan. Ya, terhapus semuanya. Ya. Nah ini, makanya kita harus mempertahankan apa? Keislaman kita, jangan mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Taib. Kaidah yang ketujuh, mukhalafatul kuffari masyru'ah. Menyelisih orang-orang kafir itu adalah disyariatkan. Ini juga kaidah penting yang disebutkan secara panjang oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Iqtida'us Siratil Mustaqim. Ya, li mukhalafati ashabil jahim. 2 jilid besar. Beliau menulis buku itu untuk menjelaskan kaidah ini. Apa itu? Yaitu anjuran bagi kita untuk menyelisihi orang-orang kafir. Ya, kita harus tampil beda, menyelisih orang-orang kafir. Jangan malah meniru, membeu kepada orang-orang kafir. Nabi SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kita nggak boleh niru-niru orang kafir, tasabbuh kepada orang kafir dalam hal yang merupakan ciri khas mereka. Ini perhatikan, patokan tasabbuh yang dilarang oleh Nabi itu adalah orang Islam meniru perbuatan-perbuatan atau gaya ya yang ciri khasnya orang kafir. Kalau yang bukan ciri khas, boleh apa tidak? Boleh kalau bukan ciri khas. Tapi kalau itu simbol, syiar, ciri khas, maka nggak boleh. Contoh misalkan ciri khasnya orang kafir, mereka pakai salib, ya kalung ada salibnya misalkan. Nggak boleh bagi kita umat Islam untuk apa? Niru-niru seperti itu, karena itu ciri khas.
ciri khas. Ya, atau perayaan-perayaan. Kalau mereka ada perayaan misalkan Natal misalkan, itu ciri khasnya mereka. Nggak boleh kemudian ada umat Islam kemudian apa? Ikut-ikutan. Natal bersama biasanya ada. Natal bersama. Nah, itu nggak boleh. Ya, karena itu ciri khas. Ini banyak nih perayaan-perayaan yang merupakan ciri khasnya orang kafir, umat Islam ikut-ikutan. Itu nggak boleh. Itu masuk dalam tasyabuh. Contoh misalkan juga apa itu kalau bulan Februari? Valentine. Misalkan Valentine. Terus perayaan ulang tahun, ini paling banyak juga di TV-TV, ya, ulang tahun. Ini ciri khasnya orang-orang ya kafir. Nggak boleh bagi kita umat Islam untuk ikut-ikutan. Tasabbuh, ya, itu termasuk apa? Tasabbuh. Termasuk keyakinan, perbuatan, pakaian. Kalau itu merupakan ciri khasnya orang kafir, maka nggak boleh. Tapi kalau bukan ciri khas, maka tidak mengapa. Contoh misalkan yang bukan ciri khas, ya, pakai apa? Jas misalkan, boleh. Itu karena itu bukan ciri khas orang kafir. Ini bukan ciri khas. Ya, maka tidak mengapa. Baik. Kaidah yang ke-8, adz-dzakaru kal unsayaini fi masail. Perempuan itu separuhnya pria dalam beberapa masalah. Seperti apa? Masalah warisan. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita itu separuhnya laki-laki. Jadi kalau misalkan wanita dapatnya 10 juta, laki-lakinya 20 juta, separuhnya dia. Tapi itu bukan berarti Islam mendolimi apa? Wanita, enggak. Itu sudah suatu kemurahan Islam kepada wanita. Zaman dulu jahiliyah, wanita itu malah nggak dapat warisan, Alhamdulillah ketika Islam datang malah ngasih apa? Jatah warisan kepada para wanita. Pada masa jahiliyah dulu malah nggak dapat warisan. Lagian juga, ya, sebagian orang, ini perlu saya jelaskan karena ada sebagian orang, wah ini dolim nih kepada wanita karena nggak disamakan dengan laki-laki. Enggak, itu justru adil. Adil itu nggak mesti apa? Sama, sesuai dengan kebutuhan. Itu baru adil. Sampean misalkan punya anak TK sama punya anak SMA, jajannya sama apa enggak? Uang jajannya, kebutuhannya sama apa tidak? Enggak. Kalau sampean menyamakan, justru malah enggak adil. Karena kebutuhannya apa? Beda. Begitu juga kalau perempuan disamakan seperti laki-laki, jatah warisannya justru tidak adil. Karena kebutuhan laki-laki lebih besar daripada wanita. Dalam artian begini, kalau laki-laki pengeluaran semuanya itu di tangan laki-laki. Kalau wanita itu kan nggak ada tanggungan, ya. Misalkan tanggungan nafkah untuk bangun rumah itu tanggung jawab laki-laki. Ngasih uang belanja makan itu tanggung jawab laki-laki. Butuh apapun yang tanggung jawab adalah laki-laki. Makanya ada yang bilang, ya, tugas laki-laki mencari uang, tugas perempuan ngabisin uang. Nah, bagian ngabisin uang. Ya, dia yang bagian membelanjakan ini, ya kan? Ya, enak. Makanya perempuan itu ratu dalam Islam itu. Ya, terus gak ada kewajiban untuk mencari apa? Nafkah. Lah, kalau misalkan ada saudara, misalkan tadi ada yang dapat misalkan 100 juta, yang laki-laki dapat 200 juta. Secara kebutuhan, ya, yang laki-laki cepat entek. Karena dia nanti harus ya, bikin ini, bikin itu, ya kan? Bikin rumah, nafkah, kebutuhan dibedakan dalam syariat, maka kita bedakan. Ya, kalau nggak ada dalil yang membedakan, berarti hukum asalnya apa? Sama.
Kemudian kaidah yang kesembilan, idza ijtama'at ibadatani min jinsin wahid wastawat af'aluhuma uktufiya minhuma bi fi'lin wahid. Apabila dua ibadah berkumpul dan satu jenis perbuatannya, maka boleh digabung dengan satu perbuatan. Karena keumuman sabda Nabi, innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niat. Jadi dua ibadah berkumpul dan memang satu jenis. Ya, sholat dengan sholat, puasa dengan puasa, maka boleh digabung. Contoh, sholat tahiyatul masjid digabung dengan misalkan sholat sunnah qobliyah subuh, boleh? Boleh, karena satu jenis. Jadi boleh sampai sholat qobliyah subuh niatnya dua, sholat qobliyah subuh sama sekaligus niatnya sholat tahiyatul masjid, itu boleh. Taib. Takbiratul ihram digabung dengan takbiratul intiqal, boleh? Boleh. Ketika antum mendapati imam dalam keadaan ruku, ya, boleh antum kemudian apa? Takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian langsung apa? Ruku. Dengan meniatkan satu takbirnya takbiratul ihram dan yang kedua takbiratul intiqal. Tapi kalau antum misalkan Allahu akbar kemudian takbir lagi juga boleh. Itu berarti antum melakukan dua hal, takbiratul ihram sama kemudian takbir lagi untuk takbiratul intiqal. Tapi kalau misalkan dalam keadaan ruku itu kan biasanya susu, ya, tergesa-gesa. Cukup satu saja boleh, ya, dengan meniatkan tadi dua, antum takbiratul ihram plus niatnya juga takbiratul intiqal. Jelas ya? Nah, itu contoh yang lain, misalkan hari Jumat, ya, dia junub dan Jumat, jadi mandinya dua niat, mandi jinabat dan mandi hari Jumat, boleh? Boleh. Pendapat jumhur ulama boleh. Ya, sebagian para ulama mengatakan nggak boleh, harus berarti dua kali mandi itu. Untuk misalkan hari Jumat junub, berarti mandi dulu, terus nanti mandi lagi niatnya Jumat. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan boleh, ya, sekali mandi niatnya apa? Dua. Ya, jumhur itu maksudnya mayoritas ulama. Intinya apabila ada dua ibadah, ya, dan sama jenisnya, maka boleh digabung jadi satu. Ini yang disebut dengan kaidah tadahul, ya, menggabung dua amalan dalam satu niat. Kaidah yang ke-10, al-ibratu bil ghalib wala ibrata bin nadir. Yang menjadi standar adalah terbanyak, yang jarang maka tidak dianggap. Ini maksudnya yang menjadi patokan itu adalah yang paling banyak, bukan yang jarang. Contohnya, orang safar itu boleh untuk mengqashar, menjamak, karena, ya, biasanya kebanyakan orang kalau safar itu berat, sehingga dibolehkan untuk apa? Ya, menjamak dan mengqashar. Baik. Kalau ada orang misalkan, ya, safar tapi nggak berat, boleh nggak mengqashar? Boleh. Sekarang kan ada orang mungkin pergi ke Jakarta cuma 1 jam toh, naik pesawat ASEAN misalnya, ya, gampang. Tapi yang menjadi patokan itu bukan yang jarang. Yang menjadi patokan itu adalah kebanyakan. Kebanyakan orang kalau safar capek, ya, berat, sehingga diberi keringanan. Apalagi kalau zaman dulu, ya kan, zaman dulu. Ini, jadi yang menjadi patokan adalah yang paling
banyak, bukan yang jarang. Baik, kaidah yang ke-11. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak hilang dengan keraguan. Ini kaidah yang penting nih. Ini kaidah yang penting. Yang yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, da' ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukan, menuju yang yakin. Jadi hadis ini dijadikan oleh para ulama kaidah yang kita bahas, al yakin la yazulu bi syak. Ya. Contoh misalkan tadi kita sudah berwudu ketika sebelum sholat subuh, berarti kan sudah wudu. Nanti setelah ini bentar lagi taklim selesai, kita mau sholat, misalkan mau sholat syuruk, mungkin saja ragu-ragu, batal gak ya, mau ya, ngentut gak ya. Baik, apa yang kita lakukan? Wudu lagi atau udah nggak usah digubris? Hukum asalnya apa? Ya, tidak batal. Gimana? Nggak perlu wudu. Wudu lagi untuk hati-hati atau nggak usah wudu? Nggak usah wudu. Karena hukum asalnya kita sudah wudu. Kan tadi sudah wudu kita. Sebelum sholat subuh kita sudah yakin bahwa itu apa? Wudu. Dan keraguan tidak dianggap. Ya, kalau cuma sekedar ragu-ragu tidak dianggap. Kecuali kalau sampean yakin bahwa antum batal. Atau ada teman yang mengingatkan, sampean mau ngentut loh. Ya. Ya. Suarane buanter loh misalnya. Atau ambune misalnya. Kalau ada yang yakin, maka tidak jangan diteruskan. Ya enggak, al yakin la yazulu bisyak. Yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Kalau sampean ragu, tapi kalau yakin, ya berarti apa? Ya tetap tidak yang dipakai adalah yang yakinnya. Ya, tapi kalau cuma ragu, karena Islam itu menginginkan kita hidup dalam keyakinan, ya, yang mantap, bukan dihantui dengan apa? Was-was, keraguan. Ya, contoh yang lain. Misalkan ada orang sholat, ragu-ragu, sholat piro rakaat ya. Nah ini sering ya, kadang kita sholat terus ragu-ragu, udah dapat 3 atau 4 rakaat gimana? Terutama kalau sholat sendiri, ya. Kalau sholat jadi makmum, saya lumayan, saya ikut tanggung jawab imam, manut tok ae, manut kiai yes. Tapi kalau misalkan sholat sendiri, sering kena was-was. Ya, dapat berapa ini tadi? Dalam kondisi tersebut, apa yang kita lakukan? Ikuti yang yakin. Perhatikan, jangan ikuti yang paling dikit, bukan. Ikuti yang yakin dulu. Ikuti yang mantap yang mana? 3 atau 4. Antum lebih mantap 4, ya udah 4. Antum lebih mantap 3, berarti yang 3. Tapi kalau tidak ada yang lebih mantap, 50-50 misalkan, maka ikuti yang lebih ya sedikit jumlahnya. 3 atau 4 berarti pilih yang 3, karena itu lebih selamat. Tapi itu kalau tidak ada yang mantap. Tapi kalau ada yang lebih mantap, ikuti yang lebih mantap. Ya, karena keraguan itu kan macam-macam. Ada 3 atau 4. Antum lebih condongnya kemana? 70% memilih yang 4 misalkan. 30% ikut yang 3. Berarti ikut yang 4. Kan ada yang lebih mantap. Iya. Ya, nah, itu ikuti yang lebih mantap. Baik. Ada orang ragu-ragu. Tentang hukum suatu permasalahan. Ya.
maka kembalikan kepada hukum asal. Contoh, ada orang ragu-ragu tentang makanan. Makanan ini halal ataukah haram? Ya. Hukum asalnya makanan halal. Ada orang ragu-ragu, misalkan kopi itu halal apa haram ya? Berarti hukum asalnya halal. Siapa yang mengharamkan? Dialah yang dituntut. Baik. Ada orang misalkan utang, ragu-ragu, wis bayar gurung. Ya. Hukum asalnya udah bayar apa belum? Wes saya lah. Hukum asalnya belum, sampai ada bukti yang meyakinkan bahwa antum sudah bayar. Yang penting nih. Nah, ada jomblo ragu-ragu, aku wis rabi gurung ya. Nah, berarti hukum asalnya belum. Ya, belum. Sebaliknya, ada orang sudah nikah, terus dia ragu-ragu, sudah menceraikan istrinya apa belum? Berarti hukum asalnya belum. Nah, ini makna dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan hanya sekedar dengan keraguan. Kalau cuma ragu-ragu, nggak usah digubris. Ya, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukanmu menuju yang tidak meragukanmu, menuju yang yakin. Begitu. Baik. Yang terakhir. Seleko iki wis terakhir, yes. Ya. Subuh-subuh wis belajar kaidah fikih. Ya. Baik, kaidah yang ke-12, al-urfu wal 'adah yurja'u ilaihi fi kulli hukmin hakama bi syari' wa lam yahuddahu bihaddin. Kaidah ke-12, urf dan adat menjadi patokan hukum dalam masalah hukum yang belum ada batasannya dalam syariat. Maksudnya, kalau ada masalah dalam hukum Islam dan Islam belum memberi batasan tertentu, maka batasannya dikembalikan kepada urf dan adat istiadat. Contoh paling gampang ya, langsung contoh ya, ben gampang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para suami untuk menafkahi apa? Istri. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Ya, hendaknya bagi para suami untuk menafkahi ya istri dan anak-anaknya. Dosa kalau nggak menafkahi. Gitu kan? Tapi apakah ada batasan tertentu? Berapa nominalnya yang harus diberikan? Nggak ada. Ya, Islam cuma nyuruh kasih nafkah. Cuma berapa nominalnya? Nggak ada batasannya. Nah, batasannya ini apa patokannya? Dikembalikan kepada urf, adat. Ya, wal urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun minasyar'i syarifi lam yu'ad. Kata para ulama, urf itu dipakai dalam hal-hal yang memang belum ada batasannya dalam syariat. Seperti ini. Nafkah itu disuruh oleh Islam, tapi nggak ada batasannya. Islam nggak membatasi. Maka dikembalikan kepada urf. Karena urf orang beda-beda. Zaman orang tua kita dulu ya 2.000, 3.000, 5.000 cukup untuk nafkah itu. Betul ya? Zaman-zaman dulu itu 2.000 itu oleh bakso, oleh es, ya. Zaman dulu. Ya. Sekarang ya 2.000 oleh sunduke pentol toh. Ya. Jadi beda antara dulu dengan sekarang. Beda juga orang kota sama orang desa, gitu kan? Beda-beda. Ya. Beda juga sing tanggungane siji karo tanggungane papat misalkan, kan beda-beda.
Ya, jadi dikembalikan kepada apa? Urf. Dikembalikan kepada urf. Safar yang membolehkan orang itu qashar, jamak, boleh tidak berpuasa. Kan Allah cuma mengatakan secara umum saja, faman kana maridan aw ala safar. Siapa yang safar, siapa yang sakit. Nah, patokannya safar itu berapa kilo? Enggak ada. Maka dikembalikan kepada urf. Urf orang misalkan Sidoarjo ke Jakarta safar. Ya udah berarti itu dianggap safar. Ya. Urf orang misalkan Sidoarjo Surabaya masuk safar. Nah, cedek men. Ya. Enggak. Betul? Surabaya, Sidoarjo enggak dianggap safar. Ya udah, berarti tidak. Antum jangan kemudian nanti ke Surabaya terus qashar, jamak, gak poso. Ya, enak ya. Sepeda motoran ae keliling. Ya. Nah, jadi ini penting ya. Dalam hal-hal yang tidak ada batasannya syariat dikembalikan kepada apa? Adat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu tidak memerangi adat istiadat. Islam itu tidak menghalangi kita untuk mengikuti adat istiadat. Boleh adat istiadat itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Boleh. Ya, boleh. Enggak apa-apa. Bahkan para ulama mengatakan hukum asalnya kita itu mengikuti adat istiadat masyarakat. Jangan menyelisihi. Kecuali kalau adat tersebut bertentangan dengan syariat maka tidak boleh untuk diikuti. Ya. Karena agama syariat ya lebih harus kita utamakan daripada adat istiadat. Demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita bahas tentang kaidah-kaidah fikih dari kitab ini, Qawaid Muhimmah wa Fawaid Jammah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.